Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Dian Arifiani dengan NIM akhir 061 dan juga ada teman saya, Rika Nur Laila dengan NIM akhir 065. Kami di sini akan mereview percobaan yang pertama, praktikum dinamika dan kinetika kimia yang berjudul tentang kelarutan timbal balik sistem binar fenol air. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memperoleh kurva komposisi sistem fenol air terhadap suhu pada tekanan tetap. Yang kedua, untuk menentukan suhu kritis kelarutan timbal balik sistem fenol air. Dasar teori dalam percobaan ini, kita sebelumnya harus tahu dulu larutan itu apa. Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, dalam satu larutan, pastinya terdapat solvent atau solut. Solvent itu adalah zat pelarut dan solut adalah zat terlarut. Nah, kelarutan atau solubilitas itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri. Ini ada gambarnya. Macam-macam larutan itu ada dua, ada yang larutan heterogen dan ada larutan homogen. Kalau larutan heterogen itu adalah campuran yang tidak serba sama membentuk dua fasa. Jadi kita bisa membedakan antara fasenya itu. Contohnya seperti alkohol dengan air dan juga ada kapur dengan pasir. Yang kedua ada larutan homogen. Itu campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Jadi larutannya itu sudah larut sempurna. Contohnya seperti udara dan juga gula dengan air. Apa sih yang dimaksud dengan kelarutan timbal balik? Nah, kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperaturnya itu di bawah temperatur kritis. Sistem binar fenol air merupakan sistem yang memperlihatkan sifat kelarutan timbal balik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan tekanan tetap. Jika sistem ini dilukiskan terhadap suhu, maka akan membentuk grafik parabola ya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Nah, kemudian L1 ini bisa adalah daerah fenol dalam air. L2 adalah air dalam fenol. Kita lihat di sini tuh ada XA, XA, XF. XA itu air, fraksi mol fenol, dan fraksi mol komponen pada suhu kritis. Suhu kritis itu apa? Nah, suhu kritis adalah temperatur pada saat campuran dapat bercampur secara homogen dan membentuk satu fasa. Jadi suhu kritis itu di sini. Kemudian pada suhu T1 dengan komposisi antara A1 dan B1 atau pada suhu T2 dengan komposisi antara A2 dan B2, sistem itu berada pada dua fasa atau sistem ini ada di larutan yang heterogen. Kemudian, sedangkan pada daerah yang di luar kurva ini atau di atas suhu kritisnya, sistem berada pada satu fasa yang ditandai dengan larutannya itu menjadi jernih. Nah, perubahan warna larutan ini dari jernih menjadi keruh, begitu pula sebaliknya dikarenakan adanya perbedaan suhu. Begitu ya teman-teman. Kemudian, perhitungan yang kita gunakan dalam percobaan ini pada suhu rata-rata. Suhu rata-rata itu tinggal dijumlah dibagi dengan 2. T1 plus T2 dibagi dengan 2. Kemudian jumlah mol suatu zat. Rumusnya massa dibagi dengan mR. Massa molekul relatif. Kemudian ada fraksi mol. Fraksi mol itu menyatakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Misalnya kita mau mencari fraksi mol zat terlarut. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya. Mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat dari terlarutnya ditambahkan dengan jumlah mol zat dari pelarutnya. Kemudian untuk persen massa itu menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Misalnya kita mau mencari persen massa zat terlarut. Tinggal dimasukkan rumusnya aja, sama dengan massa zat terlarut dikalikan dengan 100% dibagi dengan massa larutan. Kemudian ada alat yang digunakan dalam percobaan ini, itu ada tabung reaksi diameter 4 cm, sumbat tabung, ada pengaduk, bakar spiritus,
ada buret ukuran 50 ml, ada gelas beker, ada kaki 3 dan kasa, termometer, dan juga ada neraca analitik. Bahan yang kita gunakan itu ada dua, yaitu ada Aquades dan juga ada fenol. Nah, teman-teman bisa melihat sifat fisik dan kimia dari kedua bahan ini. Oke, ini biasa ya, jadi teman-teman sudah sering membacanya, jadi kita next aja. Itu ada cara kerja. Nah, yang pertama, mula-mula kita menimbang labu Erlenmeyer yang sudah bersih dan kering. Kemudian ditimbang 5 gram fenol dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer menggunakan neraca analitik ya teman-teman. Kemudian ke dalam burat itu dimasukkan 50 ml Aquades. Nah, ke dalam labu Erlenmeyer itu ditambahkan Aquades melalui buret. Jika larutan itu sudah terjadi kekeruhan untuk yang pertama kali, kita bisa langsung lanjut ke step berikutnya. Namun jika belum, ya jadi kita harus menambahkan Aquades kembali agar larutan itu menjadi keruh. Jangan lupa untuk mencatat volume Aquades yang digunakan. Kemudian kita menyusun alat percobaan seperti pada gambar ini. Jadi ada sumber tabung, ada pengaduk, ada termometer. Kemudian ke dalam labu Erlenmeyer tadi itu dipanaskan dalam suatu penanas. Suhunya itu berkisar 90 derajat Celcius sembari diaduk dengan konstan. Kemudian catat suhu campurannya saat campuran itu berubah menjadi keruh. Jadi catat suhu campuran ketika larutannya itu berubah dari keruh menjadi jernih sebagai suhu T1. Kemudian dibiarkan suhunya itu naik sekitar 4 derajat Celcius dan selanjutnya tabung itu dikeluarkan dari penanas. Biarkan suhu campurannya itu turun kembali di udara sambil diaduk. Dicatat suhunya itu sebagai T2 saat terjadi kekeruhan kembali. Kemudian kita menghitung rata-rata dari suhunya itu. Nah, hasil pengamatannya massa fenol yang kita timbang tadi sebesar 5 gram kan. Kemudian kadar fenol yang digunakan belum diketahui, suhu kamar. Nah, dalam praktikum kemarin itu suhu kamarnya juga tidak diketahui. Namun biasanya suhu kamar itu berkisar antara 25 derajat Celcius. Kemudian ketika penambahan Aquades ke dalam fenol untuk pertama kalinya, menggunakan buret itu yang pertama kali, itu Aquadesnya itu ada 5 ml. Nah, pengamatannya larutan berwarna menjadi keruh. Kemudian pada penambahan Aquades setelah terjadi kekeruhan. Nah, tadi kan sudah dilakukan percobaan yang pertama, kemudian kita mengulangi dengan langkah menambahkan Aquades sebanyak 0,5 ml. Massa fenolnya dalam percobaan ini itu dibuat tetap sebanyak 5 gram. Jadi di awal, jadi pada percobaan selanjutnya tidak perlu ditambahkan fenol kembali. Nah, tadi kan ditambahkan 0,5 ml. Jadi massa airnya sekarang menjadi 5,5 ml. Didapat dari mana? Ya, dari percobaan tadi yang pertama itu kan 5 ml, ditambahkan 0,5, hasilnya 5,5 ml. Kemudian ketika dipanaskan, itu suhunya T1 sebesar 48 derajat Celcius. T2-nya ketika di udara, itu suhunya 45 derajat Celcius. Kemudian dicari suhu rata-ratanya, ini tinggal dijumlah aja, 48 ditambah 45 dibagi 2, hasilnya 46,5. Kemudian kita mencari persen massa dari fenol dan air. Didapatkan itu persen massa fenol 47,62, airnya itu 52,38. Kemudian dilakukan pengulangan kembali hingga 14 kali percobaan. Dengan setiap kali percobaan kita harus menambahkan 0,5 ml Aquades. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti massa airnya ini menyesuaikan aja. Tadi kan 5,5 ditambahkan 0,5 jadi 6. Kemudian ini berdasarkan dari percobaan kalau misal suhu itu. Kemudian untuk perhitungan persen massa nanti akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Rika, terima kasih.
Teman-teman, saya akan melanjutkan review berikutnya. Sekarang kita akan menghitung persen massa fenol dan air. Ingat ya bahwa rumus persen massa itu massa zat terlarut dibagi massa larutan total kemudian dikali 100%. Nah, karena dalam penambahan airnya itu dalam bentuk mili, jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk gram. Nah, tentunya kita harus membutuhkan rho air. Nah, ini untuk mencari massa, rumusnya rho dikali volume. Rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi misalnya 1 mililiter itu sama dengan atau sebanding dengan 1 gram. Tuh. Kemudian, ini ya, volume Aquades misalnya 5 mili ditambah 0,5 mili sama dengan 5,5 mili. Nah, itu karena rho-nya 1 gram per mililiter, itu sehingga masanya itu sebanding dengan volumenya. Kemudian kita bisa lihat dalam tabel pink ini, persen massa fenol itu massa fenol dibagi massa total larutan dikali 100% hasilnya 47,62. Oh iya teman-teman, dalam percobaan ini massa fenol itu dibuat tetap, jadi 5 semuanya. Yang berbeda hanya massa zat larutannya, massa zat larutan totalnya itu. Kemudian persen massa airnya itu 5,5 per 10,5 kali 100% sama dengan 52,38%. Nah, setiap kali itu ditambah 0,5 mili. Jadi 5,5 ditambah 0,5 mili menjadi 6. Kemudian nanti ditambah 0,5 mili lagi menjadi 6,5. Begitu seterusnya sampai selesai. Apabila nanti kurang jelas, bisa dilihat pada tabelnya, diamati dengan seksama. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Untuk menghitung fraksi mol fenol dan fraksi mol air, tentunya kita harus tahu dulu mol. Karena fraksi mol itu adalah perbandingan antara mol zat terlarut dan mol zat total atau mol zat larutan. Nah, fenol diketahui masanya 5 gram. Kemudian, massa relatif fenolnya 94 gram per mol. Mol fenol bisa dicari massa fenol per mr 5 gram per 94 gram per mol. Didapatkan hasil 0,05319 mol. Ini bisa dipersingkat lagi 0,053 mol gitu ya. Kemudian kita cari mol air. Mol air bisa kita ingat ya, massa relatif air itu 18 gram per mol. Nah, bisa kita cari nih fraksi mol airnya, mol zat terlarut bagi massa mol zat larutan total. Oh iya, bentar. Mol air itu berarti massa air dibagi mr. Nah, ini massa airnya karena penambahan 0,5 mili, jadi 5,5 dibagi 18 sama dengan 0,3056. Nah, untuk fraksi mol air sama dengan mol air dibagi mol total. Nah, mol airnya itu 0,3056 dan mol totalnya itu 0,03056 ditambah 0,05319 atau atau jumlah mol fenol dan jumlah mol air, gitu ya. Didapatkan hasil fraksi mol airnya itu 0,8517 atau 0,85 gitu aja ya. Kemudian fraksi fenol itu adalah mol fenol dibagi mol total. Mol total itu jumlah atau jumlahnya mol fenol dan mol air. Nah, mol fenol 0,053 dibagi 0,3056 ditambah 0,05319. Hasilnya 0,1482. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Untuk mencari fraksi mol, kita harus tahu dulu nih mol air dan mol fenolnya gitu. Ini perhitungannya.
Ini pada setiap penambahan itu, fraksi mol air dan fraksi mol fenolnya itu akan berbeda, karena, komposisinya juga berbeda. Jadi setiap penambahan tentu ada zat yang ditambahkan. Nah, setelah semuanya tadi, sudah dihitung, kemudian kita membuat tabel. Di sini ada tabel suhu suhu derajat Celcius dan ada fraksi mol Aquades. Pada suhu 46,5 derajat Celcius, didapatkan fraksi mol airnya itu 0,85. Pada suhu 48, fraksi molnya 0,86. Begitu seterusnya. Nah, di sini pada suhu 64,5 derajat Celcius ini terjadi titik puncak, titik kritis. Titik di mana kedua komponen bersatu. Titik paling tinggi gitu ya. Nah, setelah tadi udah dibuat data nih, data suhu derajat Celcius dan dan tabel fraksi mol Aquades, kita buat grafik plot antara suhu dalam derajat Celcius dan fraksi mol Aquades. Akan terbentuk grafik seperti gunung ya. Sebenarnya ini tuh seharusnya parabola, tapi mungkin ada kesalahan menghitung sehingga bentuk grafiknya tidak parabola atau tidak simetris. Kita masuk ke pembahasan. Kelarutan timbal balik fenol air yaitu percampuran antara air dan fenol yang membentuk larutan biner. Biner berarti dua ya, yang homogen, di mana air berada di lapisan atas dan fenol berada di lapisan bawah. Posisi ini ditentukan dengan massa jenis zat, di mana massa jenis air 0,99 gram per cm kubik dan massa jenis fenol adalah 1,07 gram per cm kubik. Jadi bisa jelas ya bahwa fenol lebih berat, jadi fenol ada di bawah. Kedua zat ini akan homogen pada titik kritisnya, tadi titik tertinggi ya. Pada percobaan kelarutan sistem biner fenol air dilakukan dengan cara memvariasikan volume air, yaitu dengan penambahan 0,5 mili air pada setiap penambahannya. Jadi, hanya air yang ditambahkan setiap penambahan. Dan fenol itu dibuat tetap, jadi 5 gram terus, tidak ada penambahan. Karena hal itu, persen massa fenol semakin lama semakin menurun, sedangkan persen massa air semakin lama semakin naik. Percampurannya dilakukan pada suhu ruang, sehingga cairannya menjadi heterogen. Ada penambahan air pada fenol tentunya akan membuat titik suhu yang berbeda. Titik tertinggi atau titik puncak ini disebut titik kritis. Titik di mana kedua campuran yang heterogen atau dua fasa menjadi satu fasa homogen. Larutannya berwarna bening. Jadi ketika komponen itu heterogen itu berwarna keruh, dan ketika mencapai suhu kritis, titik kritisnya itu akan menjadi bening, menjadi satu fasa homogen. Penambahan air menyebabkan kenaikan suhu karena semakin luas zat permukaan yang dipanaskan, maka semakin banyak kalori yang diserap sehingga suhu semakin tinggi. Titik kritis dalam percobaan ini yaitu terletak pada fraksi air 0,9086 dan suhunya 64,5 derajat Celcius. Campuran air dan fenol ini dipanaskan pada penengas untuk mencapai titik kritisnya agar campuran menjadi homogen. Fenol dan Aquades pada dasarnya tidak dapat bercampur, karena Aquades itu adalah senyawa polar dan fenol itu adalah senyawa nonpolar. Namun, karena adanya panas, temperatur yang tinggi, sehingga menyebabkan kedua zat ini bercampur homogen dan mencapai titik kritisnya. Setelah melewati titik kritisnya, maka larutan akan menjadi keruh kembali. Dari percobaan didapatkan kurva parabola, walaupun tidak sempurna ya. Pada kurva tersebut dapat kita simpulkan bahwa akan terjadi perubahan warna dari keruh ke bening pada suhu 64,5 derajat Celcius atau titik kritisnya. Dari hasil percobaan dan teori sudah sesuai, diperoleh kurva melengkung parabola. Hanya saja kurva
tidak melengkung. Hanya saja kurva tidak melengkung sempurna dan tidak simetris. Hal ini terjadi kemungkinan kesalahan dalam menganalisis data dan yang diperoleh saat praktikum maupun penggunaan skala yang kurang tepat. Dari grafik yang didapatkan menunjukkan bahwa kelarutan sangat dipengaruhi oleh suhu yang menghasilkan gerakan termal sehingga kedua komponen yaitu fenol dan air dapat bercampur. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Fenol yang ditambahkan ke dalam air dengan perbandingan massa fenol yang tetap dan volume air yang berbeda-beda akan menyebabkan perubahan warna larutan dari keruh ke jernih dan dari jernih ke keruh. Perubahan ini dipengaruhi oleh suhu, temperatur ya. Percobaan kelarutan sistem binar fenol air ini akan mencapai titik kritis atau titik temperatur temperatur kritisnya yang mana kedua larutan itu menjadi homogen. Jadi ketika mencapai titik kritis, kedua larutan itu menjadi homogen. Pada penambahan aqueous 0,5 mili pada setiap penambahan menyebabkan persen massa fenol semakin kecil dan persen massa air semakin besar. Grafik yang diperoleh melengkung atau parabola sesuai dengan teori walaupun tidak 100% itu simetris. Temperatur kritis pada percobaan ini yaitu pada suhu 64,5 derajat Celcius dan fraksi mol airnya 0,9080. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila nanti ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.